Alhamdulillah Bapak Ibu saya muliakan. Maka kita bahas amalan utama di waktu senja, di waktu tua kita. Karena fisiknya tidak seperti dulu ketika muda, maka amal harus dicari yang utama dulu. Mungkin yang tenaga nicik kurang, silahkan kerjakan yang tidak utama. Amalan yang utama ketika kita sudah tua tentu adalah amalan wajib. Amalan wajib, sebab amalan wajib tidak pernah dikalahkan oleh amalan yang sunnah. Jadi jenengan nek wis sepuh aja mikir tahajud sik lho. Tahajud keri, saya penting sholat wajib. Karena jenengan tahajud jam 12 malam sampai jam 3, tapi sholat subuh jam 7, nah niku setan ngekek ya. Kok iso? Wong luwih penting sing sholat subuh tinimbang sholat tahajud. Aneh Mas. Maka sholat wajib dibereskan dulu, sebab sholat wajib itu pahalanya juga senilai ibadah haji. Man masa ila sholatul maktubah fil jamaah fahiya kahajjah. Siapa yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka pahalanya senilai pahala ibadah haji. Jadi gede pahalanya. Ya. Ikhwati fillah, Bapak saya bilang lah, baru yang kedua, kalau sholat subuh, duhur, asar, maghrib bisa dan sempurna, maka kita menambah amalan tambahan namanya nawafil. Nawafil itu dibagi 3. 1 sunnah, 2 mustahab, 3 tatawwu. Jadi awake dhewe tuwa pilih-pilih amal sunnah yang diutamakan, yang sunnah. Yang sunnah itu bagaimana? Dikerjakan Nabi dan hampir-hampir tidak ditinggalkan meskipun beliau sakit maupun safar. Atau sholat apa Pak? Tahajud. Ya. Dene awake dhewe beres sholat wajib, mola monggo nek ajeng sholat tahajud silakan. Kan rata-rata sing tahajud sing tuwa apa sing nom? Ibu. Rata-rata. Sebab sing tuwa sholat krasa arep arep boleh pahala, arep mati wae. Boleh pahala. Ya, kalau tahajud bisa, kalau Nabi sholat tahajud wajib. Alhamdulillah umatnya sunnah. Kalau Nabi sholat malam itu wajib, kita tidak. Nah kita bolehlah kita lewati sholat rawatib dulu, sholat yang mengiringi sholat wajib. Sebab nek sing wajib niku wonten sing boten sempurna. Misalnya kados mau dengan sholat ngalamun pikir utang, di wajah-wajah kakean utang, gitu lah. Ora iso fokus, nyaure piye, luput khusyuk, maka ditambal dengan sholat rawatib. Kalau memang tenaganya masih cukup, lah monggo sholat mustahab. Mustahab itu dikerjakan Nabi, tapi ya tidak sering. Contohnya nomor atau ada sebab sholat duha. Ya Pak, ini kita bicara urutan amal gitu, yang saya orang paling-paling. Sholat duha itu hukumnya bukan sunnah Pak, tapi mustahab. Dikerjakan Nabi, tapi ya tidak seperti sholat rawatib. Atau karena sebab Nabi Fathul Mekah, maka Nabi sholat duha 8 rakaat. 8 rakaat itu sebagai bentuk syukur dibukakannya kemenangan di kota Mekah. Nah silakan Pak jenengan misalnya lonjone itu tambah bonus sholat duha mau bentuk syukur. Tapi ora bendina nggih boten apa-apa karena wis tuwa buat. Tapi nek saged bendina nggih lebih baik. Ya. Kemudian baru tatawwu. Tatawwu ini anjuran. Kados misalnya ngono jenengan teko sholat maghrib, misalnya jenengan teko sadurunge komat, jenengan teko bar komat to nggih? Sudah Pak. Nek sadurunge maghrib pun rawuh masjid, jenengan kan sholat apa? Tahiyatul masjid. Sebetulnya ya Nabi itu menganjurkan silahkan sholat sebelum sholat maghrib.
maghrib, tapi anjuran saja. Yang mau silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Ya, tetap kalau wong sing seneng golek pahala ya seperti itu dilakukan. Tetapi mengingat urutannya ya tadi dulu. Bab ekspor kan ukur tenaga. Baru amal yang sifatnya adalah tatawwu, ya, baru yang tadi seperti sholat sebelum maghrib boleh, silakan. Ewatifillah Bapak Ibu yang saya muliakan, berkaitan dengan sholat, apalagi menunggu waktu sholat itu juga pahalanya gede. Kados niki mau awake dhewe sholat maghrib pengajian meskipun lungguh ngenteni sholat isya itu pahalanya juga gede. Man sholat di subhi fil masjid jamaah yafudu fiha tayusalli subhatat duha. Ini kaitannya dengan menunggu waktu duha. Selain subuh jenengan yang masjid jamaah terus gandeng jenengan orang ngeterke anak sekolah gitu, gandeng wis anak pun mentas ya Pak. Nah, jenengan yang masjid ngantos waktu duha itu pahalanya juga seperti haji. Ini ibadahnya orang tua. Cara Raisa, cara beler-beler. Kayak gini beler-beler. Saya kisah ngomong tua atau saya dianak cilik Raisa, saling pulang. Bar subuh ke kulati simbah-simbah nyeneng ke Pak Budi pulang ke. Bar subuh mesti ra boleh nek kono ngantek ngenteni duha nyawang ngono ki ya pengen Pak. Nek tak lakoni Pak, aku iso dirujak bojoku. Anakku telu niku ewa sapa sing ngewangi bojo, maka amal juga melihat kondisi. Sebab nek cili anak cilik berarti lebih utamanya apa ngurusi putra, ngurusi sebagai sarapan, apa nyalini ngeterke makan sekolah kan beda-beda. Kalau sing sepuh ya terus melinti kok ora kaya aku. Lah ora keterke sekolah. Gitu Pak. Kalau amal dibagi. Innallaha ta'ala qassama baina ibadihil amal kama qassama baina ibadihil arzaq. Allah tuh bagi-bagi amal kados Allah bagi-bagi rezeki. Kalau bisa beramal jangan sampai mengejek yang tidak beramal. Sebab memang dia diberi rezeki amalnya bisa dikir pagi sampai selesai, atau bisa tahajud rutin, atau bisa wadai wajus. Beri antar saya wadai wajus. Rata kok. Sing ampe rata kok. Nah, itu amal dia, Pak. Dia pun tidak boleh mengajak yang lain, Pak. Karena memang rezeki dia itu. Ada orang sedekah, dewe nek maca Quran lancar sregep, lan sedekah util. Memang bukan amal dia. Sehingga amal itu dibagi. Menunggu waktu sholat pahalanya gede. Ya kalau jenengan misalnya baru subuh sama terus belum pipis terus kali mulai toh. Dulu kan saya pahami nggak boleh kuyuh Pak, tapi aku ya wah ini repot nih. Itu baru subuh lungguh sholat subuh lungguh ngenteni duha ra itu kuyuh itu apa tuh Pak? Ya, ternyata boleh. Ya pipis Pak. Balik lagi ya masjid duduk. Boleh ngaji, boleh zikir, boleh baca buku Islam. Pokoknya ibadah wong tuwa iki tinggal penak-penak ngisi ibadah. Kemudian yang ketiga Pak, selain amal, menjaga amal, menjauhi perkara yang membatalkan atau menghilangkan amal. Awake dhewe wis ibadah sudah tahu, aja rumangsa ibadah kita itu kabeh icik Pak. Ada ibadah yang hilang karena setan tuh ngandelnya Pak. Wong arep ibadah dialangi, kowe sukses ibadah duwe amal nggih digrogoti. Termasuk apa Pak? Syirik ya. Ini menghapuskan amal. Kalau sing duwe dosa syirik nggih dinapa? Ditobati. Sebab itu tidak bisa hilang dengan sholat, bisanya hilang dengan taubat. Ikhwati fillah, Bapak saya bilang, kekhawatiran saya adalah ketika kita tua nanti, kita masih kejebak syahwat perempuan. Ini ngerti?
Nabi sampaikan thalathatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia yang tidak dilihat oleh Allah. Kowe nek suka rokan gak gelem nyawang apa? Allah kalau marah juga tidak mau melihat hambanya. Kemudian tidak mensucikan dosanya. Nek wong ndek dosa dilebokke neraka itu disucikan. Potensinya masih bisa masuk surga. Lah kok tidak disucikan? Antek. Walau ma'adzabun alim, diberikan azab yang pedih. 1, sayyikhul zani, wong tuwa sing zina. Wis tuwa malah zina, selingkuh, zina. Nah, iki kira-kira ngapunten, Mas. Iki padha-padha. Sing duwe potensi gede nek tuwa zina, niku kakek apa nenek? Ngomong jebul wae. Ayo kira-kira sing duwe potensi nek tuwa selingkuh zina kakek apa nenek? Ini udah berarti aku jarang iki bayar. Ya, Pak. Lah kita sinau itu. Lah kok demikian era percaya jenengan tindak lapas. Mlebu ne ya metu aja ning kono suwe-suwe. Teko karo sipire ngono wae. Pak ning jero niku enten nenek cabul mboten. Itu jawabannya kok ono. Nek kakek cabul enten mboten. Enek. Karena laki-laki hormonnya selalu produktif. Kalau perempuan ada menopause, laki-laki tidak ada menoplay. Player atau mati ya, urung terus. Kalau aku paus, awake urah. Kewan. Kalau kadang bojone nganyel ki, dandan terus tapi dijali gak gelem. Nah, sing kuwi berarti pelaku. Sabar, kancamu akeh. Sing buri ora menawa nganyel gitu. Wong itu ya aneh. Seneng arek dandan jaluki jatah gak gelem. Wong itu kacep. Murid kula kan banyak Pak Ibu. Kuwi kadang curhat kali Ustaz ngapunten nggih, untuk sarung niku kula kudu tanglet enten apa. Kula pun menopause. Kula nek dicithaki bapak niku pun wedi. Apa sing dikepruki? Mbok dijaluki, jaluki keke wae. Kula pun boten minat e. Lah nek minat lho bojomu wis piye mesake. Mungkin ra metu-metu meten. Ya, Pak. Ya, Pak. Lah iya. Lah nek ngoten lah bojo piye sing lanang? Niku ajeng Nabi meneh. Ya, tokno, nggih ampun. Lah terus piye bojoku budhek lho. Jare ora gelem, ngadeni ra gelem, rapi nek ra itu. Aku mlaku jujur. Ora Suparjo niku nate bar pengajian sore ibu jam-jam nek kok ibu. Ngapunten Ustaz kula tekok. Bojo kula niku selingkuh niku lha umure bapak pinten? Swidak 5. Kali mau kucing payu ya. Ada tamu sisi boleh aneh. Gitu. Kok sakit aku? Kalau ben niku enten wong kebanan, wong itu kebanan terus ditulungi bapak. Ternyata gadro. Memang kalau sing bojone ora tau dilatih, akhirnya kecantol niku rondo. Repot ya. Lo tak uling jenengan nek rondo kebanan tokno. Ini kisah nyata lho Pak, ora kaya. Ya Pak, tokno ben. Tekoni rondo ora kowe. Marah masalah. Niate dulu, tapi akrab terlalu over. Jadi bisa lihat sirahnya Sofwan nulungi Bunda Aisyah Pak. Ini Bunda Aisyah ditulung, dituntun naik unta, tapi tidak banyak bicara. Itu namanya ada penolong. Sebab yang ditolong ini perempuan. Tapi tekon kan jadi nyaman, pada nyaman, tekon nomor. Baru gue tetap chattingi. Nah, bukan sepatu tekon. Ngapain deh Pak? Orang sedekah itu belum tentu bisa jadi baik. Bukankah awalnya orang selingkuh karena banyak memberi Pak? Nek rondo dikei seneng dhewe, seneng terus karo kowe cedak, ban cedak terus aku wis kena kowe sawut setan. Gitu Pak. Setan iki pinter ya. Ini orang sekolah ini pinter. Ya. Yang kedua, wa malakul kadzab, penguasa yang berbohong kepada rakyatnya.
ngeri Pak. Nek jenengan rasa ngeri wong jenengan ora. Wong rakyat ngantukane. Ini untuk penguasa Pak. Penguasa itu ngeri Pak. Nek dadi ngomongnya lantang. Apa? Ayo anti korupsi. Lu ganti barang wis dadi antri korupsi. Baru dadi cek pelo Pak. Ning barang wis dadi cetha, muni ere cetha. Kok dhisik karepe muni antri ning pelo. Barang tok pilih lagi cetha. Ya, ngeri Pak. Kemudian yang ketiga wa'ailun mustakbirun. Orang miskin yang sombong akhir nek wae. Nek wong sugih sombong ya awake dhewe andal tapi ya cek iso ya memper sugih. Wong ayu kemayu ya cek ayu lah Pak. Nek wong ndek cilik ireng elek pesek, kemayuan nek Pak. Apa boleh wong melarat terus sombong. Kira-kira sing sombong ki apane? Apa iso Pak? Piye? Nyombong yang melarat ya bos. Ya. Maka yang bilang mungkin saya muliakan, nah, ini bahaya. Kita harus menjaga amal kita. Ya. Yang dikhawatirkan para ulama itu apa? Beramal banyak, tapi sampai akhirat nggak ketemu dengan amalnya karena amalnya habaan mansur, amalnya jadi debu, amalnya hilang. Dengan sholat tahajud puluhan tahun kan kono nggak ketemu amalnya, ya bisa saja. Kok pamer ke atau dengan sedekah banyak kalau nggak ketemu ya bisa saja dengan ukit pemberinya hilang semua. Nah yang keempat amalan orang tua yang sedekah nek tenaga raman sungguh ibadah duit lomo lah Pak bisa nom-nomane mungkin jarang ngesok ke agama uripe golek dik bedete oke terus pensiunan nah pensiunan itu oke mangan sate surah cerdas gitu Pak. Ya wis gawe pengajian cilik-cilikan ning omah jenengan digawe pengajian Iqra. Pengajian apa? Tadarus. Jenengan itu oke, betul-betul. Panganan keteke pengajian cilik-cilikan. Ya tong sedekah itu ya apa Pak? Nganggo urutan jane. Sebab sedekah itu ya apa? Posisine pahalane beda. Maka saya sampaikan Bapak Ibu bahwa nilai pahala sedekah itu ada 5 yang disebutkan Imam Asyuyuti. Ada 5 bagian, dengan bisa ngurutke sesuai dengan kondisi dan daruratnya. Tapi urutannya ada 5. 1, sedekah yang nilainya adalah 10 wahya ala shahihil jism. Sedekah kepada orang yang sehat. Kowe sedekah karo tanggamu sing wonge sehat, nilainya 10. Wong isi kerja, cik roso, tapi jenengan betul-betul toko cedak, kayak pahalanya 10. Dia masih bisa bekerja, tapi kita masih bisa memberi, tidak apa-apa. Sedekahnya 10. Kemudian ada sedekah yang nilainya 90, yaitu wahiyah alal a'ma wal muqtala, kepada orang buta. Wong buta. Jadi jangan sok pilih Pak, nek pengen sing 10 ya kena sing sehat. Tapi nek sing cacat 90 kan luwih kadang pahalane. Atau wal muqtala, orang yang kena ketimpa musibah, kena banjiran, kobongan, atau di PHK, kena musibah, lebih banyak 80 kali yang mau dipilih. Kemudian ada ibadah sedekah yang nilainya 900 wahya aladzi qarabatil muhtajin, kepada kerabat dekat jenengan ya Pak nopo simbah, ponaan, ipe, morotumo. Kowe oke Pak? 900. Ada yang nilainya 100.000 kata Imam Asyuyuti. Wahya alal abuwain, sedekah kepada kedua orang tua. Itu lebih utama lagi Pak. Ojo sedekah wong liya bapak gue ora dikeki aneh Pak. Ini jenengan nyambut damel bapak ibu sih prioritasnya. Ya. Ada yang sedekah lebih gede lagi Pak. Ini jangan salah paham. 900.000. Wahya ala alim au faqih, sedekah kepada para alim dan para orang fakih, sedekah neng ustaz. Langsung mentel lagi boleh lagi ya Pak, jangan salah paham. Namanya sedekah kepada para alim akan tetap lebih banyak cabangnya di akhirnya gitu. Sedekah
sedekah orang tua dan kepada para alim. Ini konteksnya ketika orang tua sudah tidak butuh banget kan, dia sudah tidak butuh banget, nah, sehingga bisa alokasikan kepada pondok pesantren yang banyak muridnya, yang menghafalkan Quran, yang banyak juru dai-nya, sehingga jenengan bersedekah sekali tetapi dari satu guru ke murid, murid punya murid lagi, murid punya murid lagi, maka sedekahnya bercabang. Orang tua itu andil kepada kita hidup di dunia. Tetapi apalah makna kita hidup di dunia kalau besok masuk neraka? Maka guru itu lebih penting daripada orang tua, karena dia yang menyelamatkan hidup kita di akhirat. Orang tua menyelamatkan hidup kita di dunia. Saya ngopeni, saya nafkah, yang orang tua mempunyai jasa kepada kita di dunia. Ngopeni awake dhewe, tapi guru, para ulama itu mempunyai jasa menyelamatkan hidup kita yang di akhirat. Maka guru lebih utama dari orang tua pemberian sedekahnya. Kalau dalam guru orang tua tidak urgent dulu, tapi nek bapak ibu posisinya tua orangnya bergaya beda, kondisinya berbeda. Kata nih Pak, berarti sedekah kepada siapa besok dengan kan dari sini ya barokah ayat kelima adalah amalan bagi orang tua tetap menghadiri majelis ilmu kan. Mbah jenengan pun boten saged numpak motor nggih mlaku dhewe alon-alon. Sebab kados kula panjenengan sami tua tetap butuh makan. Lah ruh itu tetap butuh makan, dan makannya ruh adalah mendapatkan asupan ilmu. Ngapunten Pak, nek awake atau otak nggo mikir nggih ngapunten iso pikir. Mula nggih diasah otak untuk baca Quran, apalagi sithik-sithik to Pak. Bojo kawke kok ndak malah mudhun gitu Pak. Nah, sithik-sithik mawon, awate sithik-sithik. Maka ikhwati fillah, wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Hadis yang sudah populer. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, menempuh jalan maknanya ya punya usaha keluar rumah. Nek jenengan misalnya wis sepuh terus aku pengajian kok omah wae YouTubean ya saged, tetapi ya tidak masuk kategori hadisnya ini Pak. Sebab dia harus keluar rumah. Kalau keluar rumah dalam rangka untuk thalabul ilmi, maka dimudahkan masuk surga. Kok bisa? Maka disebutkan Imam Nawawi ada 3. Satu, karena nek wong ngaji kok gampang surgane, karena dia mendapatkan doa malaikat dan hamba Allah yang tidak punya dosa, itu binatang-binatang. Wa hadzal amri fi ujuriha wa hadzal khut fi bahriha. Semut yang berada di sarangnya atau ikan yang berada di laut itu mewakili 2 hewan yang paling banyak hidup di dunia. Serangga paling banyak kan semut, jadi darat. Ikan yang mewakili hewan yang hidup di laut. Lah hewan kedua ini ini mendoakan orang yang ngaji terus dengan ngerti. Mulane awake dhewe gelem ngaji kok mlebu surga ning gampang ya karena doa mereka. Mereka makhluk yang tidak punya dosa, termasuk juga malaikat. Malaikat la yaqsunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu ya sifatnya taat, tidak pernah bantah. Nek doa mesti kabul. Ya maka mudahnya masuk surga karena doa mereka itu. Makanya awake dhewe tuwa-tuwa tetep ngaji, najan sadar terus tuh. Ya orang rumah itu, aku rumah itu sekualat. Aku prediksi aku sebenarnya sempurna. Aku tua yo bicarane di tekan masjid, aku genting rumahke pengajian. Orang isi orang tua. Aku lho sing isi jeng nganggo los-losan atu-atu. Tapi nek semua mungkin nggak radar Pak. Mungkin nek semua dulu semua 40 kilo nggih ratakan gini Pak. Ilmu Cina setekan barokah. Nek semua durung karuan. Radarku wis ra tekan. Ya, kok tambahi belanja amplop ya tetep ra tekan. Kenapa nek gue ya lah.
Yang kedua, dimudahkan masuk surga karena bertambah calon pemberi syafaatnya, yaitu teman-teman di pengajian ini. Sehingga nek awak dhewe iso mlebu surga karo salate dhewe, mlebu surga karo pitulungane kan. Yang ketiga, diajarkan cara cepat beramal. Amal kecil pahalanya besar, amal sebentar pahalanya lama, amal pendek pahalanya panjang. Nah itu yang bisa kita dapatkan di pengajian. Makanya kita bahas ini, Pak. Yang keenam, amal ringan yang pahalanya berat. Napa Pak kira wis tuwa, amale jalure sing gampang, enteng, tapi pahalane sing bobot. Napa Pak? Ya zikir. Satu, zikirnya Ibunda Juwairiyah. Bobot dia menapal, sama apa? Ibunda Juwairiyah itu garwane Nabi. Itu dari malam munajat, nggih tahajud, nggih maca Quran, nggih zikir ngantos subuh. Nabi beres to. Sama Nabi kemudian ditinggal salat subuh. Setelah subuh Nabi sampai duha, pulang ke rumah. Beliau masih di tempat mihrabnya, di tempat apa? Ibadahnya. Nanti maka beliau tanya, ya Juwairiyah, apakah dari semalam sampai duha kamu di situ terus berzikir? Ya. Mau gak saya ajari zikir yang lebih, apa? Lebih sebentar, tapi pahalanya senilai dengan zikirmu yang lama. Ya mau ya Nabi. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Apa Pak? Lu kirim siapa mungkin itu? Ibrahim Hadir. Anak guru ya Pak? Anak guru ini. Kita kasih doanya. Niku kan nyata Pak. Dia ucap sekali Subhanallah wa bihamdihi, tapi dia minta hitungannya ada holqihi. Ya Allah, saya bertasbihnya sekali Subhanallah wa bihamdihi, tapi ya Allah saya minta ini pahalanya sebanyak makhlukmu. Kan mungkin Pak. Mungkin Pak. Ya mungkin no. Kowe nek pengen dikira saya mungkin kan kudune Subhanallah bihamdihi, Subhanallah bihamdihi. Ngono terus Pak. Ngantek. Oke, dheweke ora bisa bro, tapi hitungannya jalur sebanyak makhluknya. Murah. Udah Pak ya. Ada pokel kok itu kan. Dia cuma ucapnya sekali Subhanallah wa bihamdihi, tapi ada berapa lagi hitungannya sebanyak makhlukmu ya. Wa ridha nafsi, sebanyak ridhomu. Jadi kan aku ngerti Pak. Yang paling memiliki keridhaan paling besar siapa? Ya Allah. Ibu kita dengan Allah enggak sebanding keridhaan. Ya. Kemudian wasinata arsihi, seberat arsnya orang ngeri Pak. Dikirim bisa Subhanallah wa bihamdi. Ning kula nyuwun ya Allah ding nek ditimbang ning mizan niku abote sak kerajaane jenengan. Oke lho Pak. Tungane mungkin. Maksud saya pukul itu gak wajib anak sing ngajari pukul. Kenapa iki lho Pak, diajari sing gampang-gampang iki dilakoni. Ya, wa midada kalimatihi, dan sebanyak jumlah tinta yang digunakan untuk menulis kalimatnya. Andaikan hutan itu semua kayunya dipakai jadi kertas dan laut itu menjadi tinta untuk menulis kalimatnya Allah, gak cukup. Mau kan iki pikir sing ringkes. Cuma nyata deh Mas, kita konteksnya bagi yang sudah tidak mampu berzikir lama gitu Pak. Nek sing jek enom ki yo aja ngitung jenenge yo pokil tenan nek sing enom. Ya wong tuwa. Sebab maka aktaru fiklan kana aktaru fadlan. Rumus kaidah fikih umumnya kan amalan yang pekerjaannya lebih banyak lebih lama tentu pahalanya lebih banyak dan lebih lama. Nek kan konteksnya kita bahas amalnya untuk orang-orang tua, ini senilai. Kata Pak. Yang berikutnya ini zikir yang utama Pak. Disampaikan oleh sahabat Samurah bin Jundub. Ahabul kalam ilallahi arba. Ada 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain 4 kalimat yang terbaik di dalam Al-Quran.
Anda boleh memulainya sekehendak panjenengan. Kalimatnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini Pak, ini adalah kalimat yang abadi sampai akhirat. Saya ingat Pak, awal ini neng dunya ndonga, ya Allah kula pengen sugih, kula pengen di kendaraan, kula pengen di omah, kula pengen di bojo. Nggih bojone melih ya Allah, kan Pak. Ndonga macam-macam. Atau kita minta dijauhkan dari madharat. Ya Allah, jangan sampai saya kecelakaan. Jangan sampai saya kena kedzaliman. Dengan bisa berdoa, neng dengan iling-iling. Doamu itu bisanya cuma di sini, di dunia ini. Sok nek tekan surga, jenengan wis ra iso ndonga meneh. Anu ngopo jenengan? Kowe ning surga, ya Allah kula pengen istana, kena wis duwe. Ya Allah kula pengen dibojo. Ha iki kata, lah iki 70. Piye, Pak? Kan ngopo? Ah 70 state nek sing ngantukan di loro. Ya, Pak. Aduh ngopo jenengan? Bisa nggak kita melafalkan doa yang kita lafalkan di dunia besok kalau masuk surga? Nggak bisa lah. Ya Allah saya lindungi dari kecelakaan. Renek Pak ceritanya surga tabrakan orang. Ya Allah saya lindungi dari kezaliman orang-orang kafir. Orang kafir sudah masuk kandang neraka Pak. Nggak bisa Pak. Sehingga di surga itu cuma kalimat pujian. Itu yang dengan bisa tulis di surat Yunus ayat 10. Ya teman, apa ayatnya? Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Neng surga bisa sampai subhanallah alhamdulillah. Ketemu kanca yang assalamualaikum Allahu akbar. Lihat negeri akhirat yang begitu dahsyat Pak. Sering bisa menguji subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita di akhirat menyaksikan betul tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, gitu loh Pak. Lapa dhewe napa? Niku dirutinkan Pak. Kampel subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwati fillah, Bapak Ibu saya muliakan, satu hadis yang disampaikan Ummu Hani binti Abu Thalib bahwa marra bi dzati yaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah Muhammad SAW melewati saya. Kemudian saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ini qad kabartu wa dhaqaftu au kama qala. Duh Kanjeng Nabi, kula niki pun sepuh wis tuwa. Ya, kekuatannya sudah melemah atau ya curhatan orang tua kepada Nabi. Wamurni bi amali aqmaluhu wa ana jalisan. Ajarkan saya kalimat yang bisa saya kerjakan ketika duduk ya Rasul. Karena tua Pak nganteki ya mboten kuat suwe. Jalui beliau diajari doa zikir yang bisa dibaca ketika duduk. Qala sabbahi Allah mi'an tasbih. Maka Nabi mengajarkan ya bacalah subhanallah berapa? 100 kali. Fa innaha taqdiru laka mi'at raqabah tu'tifinaha min waladin Ismail. Kalau kamu bisa baca 100 kali subhanallah gitu kan, maka itu seperti memerdekakan 100 budak dari golongan keturunan Ismail. Kenapa disebut keturunan Ismail? Karena keturunan Ismail keturunan yang paling mulia. Dan dengan maca subhanallah ping 100 niku kaya wong memerdekakan budak 100 orang lah. Ya, wahmidillah mi'an tahmidan. Bacalah tahmid alhamdulillah taqdiruna kami'ata farasin usrahatin mulhamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Bacalah tahmid alhamdulillah sebanyak 100 kali. Itu seperti orang yang bersedekah 100 ekor kuda yang lengkap untuk jihad sabilillah. Guru maca napa? Alhamdulillah baik 100 wa kabbirillah mi'at takbiran
bacalah takbir 100 kali. Fa innaha takbiru lagi mi'at badatin muqalladatin mutaqabbalah. Seperti orang yang sedekah 100 ekor unta yang lengkap barang dagangannya. Wah ini ya. Kemudian bertakbilah 100 kali. Ini tamla'u ma baina samai wal ard, memenuhi langit dan bumi. Ini kan amalan sing ringan Pak. Nek wis tuwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Monggo jenengan baca itu. Kalau amalan dibagi-bagi. Nek nggih rasa diterima anu tak ngono kok kayane piye? Halo, kok kayane bingung. Sing bingung nek kurang. Nek kok kayane ben aja hitungan banget. Kulo yang kali iki bingung iki. Saking ngomong hitungan banget, ya Pak. Kemudian yang ketujuh yang banyak beristighfar. Sebab istighfar itu kalau diterima oleh Allah, maka dosa kita akhir balik sampai itu semua bersih. Cuma ngapunten Allah tidak memberitahu kapan kok jane istighfar itu ditomponi supaya kita apa Pak? Banyak beristighfar. Jadi orang bertendelke satu waktu itu saja. Ya, supaya jenengan nggih pirsa, kenapa Allah itu kok menyembunyikan informasi matinya kita? Supaya orang merasa bahwa nanti segera mati sehingga dia tidak melenceng dari ketaatan. Coba dia ngerti misalnya, aku umurku 30, padahal sing 60. Nanti beling sih dong. Beling atau maling, judi, mentem, medo, nanti kurang setahun terus nengci. Kan aja lagi Pak. Berarti kami lagi nggak urip nih. Kalau umur itu disembunyikan supaya kita merasa mati itu dekat sehingga kita siap-siap setiap saat dicabut nyawa siap. Siap lagi? Siap. Dengan makasih nih siap. Yang terakhir adalah mendoakan anak dan cucu. Dengan kata ibadahipun tentu insya Allah secara hitung-hitungan jenengan lebih dekat dengan Allah daripada kita yang masih muda, karena jenengan sholatnya lebih banyak dari kami, zikirnya lebih banyak dari kami, makanya sibah-sibah untuk anak